Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Ruo bergerak mendekati dunia kecil tersebut dengan perlahan sambil memeriksa keadaan di sekitar tempat tersebut dengan seksama. Aura ini, King Ruo membatin, merasakan aura pembunuhan yang begitu luar biasa yang sesekali keluar dari dunia kecil tersebut. Xuanwu Suxian muncul di sisinya. Yang mulia, menatap King Ruo dengan serius. "Suxian, ada apa?" tanya King Ruo dengan heran. Ini benar-benar di luar dugaan, setelah berada di dalam kehampaan abadi cukup lama, ternyata Yang Mulia masih bisa baik-baik saja. Menatap King Ruo dengan takjub. "Justru karena aku tidak baik-baik saja, makanya aku memerlukan bantuanmu," ucap King Ruo dengan tenang, membuat Xuanwu Suxian langsung melepaskan segel perlindungan emas. Bola emas transparan muncul, mengurung mereka berdua. "Yang Mulia, apa rencana kita selanjutnya? Bantu aku menjaga segel ini, karena aku perlu memulihkan diri untuk memasuki dunia kecil tersebut," ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada bola raksasa yang melepaskan aura pembunuhan. "Baik," ucap Xuanwu Suxian dengan tenang, sambil menjaga segel bola emas transparan tersebut dengan waspada. Di dalam segel bola emas, King Ruo langsung menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan diri dengan menyerap jutaan kristal jiwa abadi. 1 hari kemudian, setelah selesai menyerap kristal jiwa abadi, King Ruo lalu menyerap pil peledak energi. Lalu dilanjutkan dengan menyerap pil emas penyembuh Fuyuan. Setelah beristirahat dan memulihkan diri selama 2 hari di tempat itu, King Ruo lalu membawa Xuanwu Suxian mendekati dunia kecil tersebut. "Suxian, dari auranya apakah kamu tahu dunia kecil ini?" tanya King Ruo sambil mengedarkan pandangannya. "Hamba tidak tahu, Yang Mulia, karena pengetahuan hamba mengenai hal seperti ini benar-benar terbatas," jawab Xuanwu Suxian menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Apakah selama ini kamu tidak pernah keluar dari daratan ilahi?" "Benar, Yang Mulia." Sambil bergerak dengan perlahan, dunia kecil ini cukup menakutkan. Aura pembunuhan ini benar-benar membuat orang waras tidak akan berani mendekatinya. Apakah dunia kecil ini neraka kecil atau neraka besar? Xuanwu Suxian membatin, sambil mengedarkan pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama, sambil bergerak dengan perlahan, hingga akhirnya mendekati cincin segel dunia kecil tersebut. "Yang Mulia, lihat," ucap Xuanwu Suxian, menunjuk 8 sosok yang berada di kawasan luar cincin segel dunia kecil tersebut. "Buyu, ternyata mereka berhasil keluar dari samudera kehampaan abadi," ucap King Ruo sambil bergerak. Menjaga jarak dengan kelompok tersebut dengan tenang. "Yang Mulia, apakah kita akan menyerang mereka?" tanya Xuanwu Suxian dengan tenang. "Tunggu, aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan," jawab King Ruo dengan tenang, sambil mengawasi Buyu dan rombongannya yang terlihat sedang beristirahat dan memulihkan diri di kawasan luar dunia kecil tersebut. 1 kilometer dari tempat King Ruo dan Xuanwu Suxian berada, Buyu dan rombongannya yang berada di dalam segel bunga teratai emas dengan tenang memulihkan diri. Menyerap berbagai jenis sumber daya untuk memulihkan diri dengan cepat. 3 hari kemudian Buyu membuka matanya, menatap 7 sosok lainnya yang ternyata telah selesai memulihkan diri. "Saudara Buyu, bagaimana? Apakah sudah siap?" tanya pemimpin kelompok organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang juga selamat dalam rombongan tersebut dengan tenang. "Tentu saja, lalu bagaimana dengan saudara yang lain?" tanya Buyu sambil mengedarkan pandangannya. "Kami sudah siap, saudara," jawab rombongan tersebut dengan tenang. "Baiklah," ucap Buyu,
lalu meminta anggota organisasi teratai langit yang mengendalikan segel bunga teratai emas bergerak mendekati cincin segel yang melindungi dunia kecil tersebut. Di tempat persembunyiannya, King Ruo dan Xuan Wu Zuxian yang sedang mengawasi Bu Yu dan rombongannya tiba-tiba melihat segel bunga teratai emas bergerak mendekati cincin segel dunia kecil tersebut. Yang mulia, mereka, ucap Xuan Wu Zuxian. Tunggu, ucap King Ruo sambil mengawasi rombongan tersebut dengan tenang. Zuxian, untuk berjaga-jaga, ucap King Ruo meminjam tombak emas Kaisar Wogong. Baik, Yang Mulia. Dengan perasaan senang, di hadapan mereka, Bu Yu dan rombongannya tiba-tiba keluar dari segel bunga teratai emas, bergerak mengitari cincin segel dunia kecil tersebut, sambil membuat segel mantra formasi emas. Yang Mulia, mereka ingin memasuki dunia kecil tersebut, ucap Xuan Wu Zuxian. Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Sus, dua pilar emas raksasa muncul, bersamaan dengan munculnya ratusan rantai emas yang bergerak perlahan mengikat dunia kecil tersebut. Ternyata mereka ingin membuat gerbang untuk memasuki dunia kecil tersebut, ucap Xuan Wu Zuxian dengan serius. Sepertinya demikian, itu artinya mereka ingin menguasai dunia kecil ini, ucap King Ruo menanggapi. Lalu Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja dulu, karena kita juga tidak tahu siapa pemilik dunia kecil ini, ucap King Ruo sambil mengamati kelompok tersebut dengan tenang. Di hadapan King Ruo dan Xuan Wu Zuxian, segel rantai emas raksasa yang muncul dari pilar emas raksasa tersebut, terus bergerak melilit dunia kecil itu, secara perlahan membentuk segel emas di setiap jaraknya, yang mulai mengurung dunia kecil tersebut. Di saat segel rantai emas sedang bekerja menyegel dunia kecil tersebut, tiba-tiba ribuan kilatan cahaya keluar dari dunia kecil tersebut, melepaskan serangan serta membentuk formasi pertahanan. Mundur, ucap Bu Yu yang tampak terkejut, bergerak mundur bersama rombongannya. Duar, duar, ledakan dahsyat menghancurkan ratusan segel rantai emas dan kedua pilar emas raksasa tersebut. Sus, sus, jutaan panah emas terus muncul, menyerang Bu Yu dan rombongannya, membuat tempat itu kini menjadi penuh dengan suara ledakan dahsyat, yang bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat. Sus, sus, ledakan dahsyat tersebut mendorong mundur Bu Yu dan rombongannya dengan perlahan. Di tempat persembunyiannya, King Ruo dan Xuan Wu Zuxian ikut menjaga jarak dengan Bu Yu dan rombongannya dengan perlahan, menjauh dari wilayah pertahanan pasukan panah emas tersebut sambil mengawasi pertempuran dahsyat tersebut dengan tenang. Zuxian, apakah kamu mengetahui jenis kekuatan ini? Tanya King Ruo dengan tenang. Tidak, Yang Mulia, jawab Xuan Wu Zuxian dengan jujur. Benar-benar luar biasa, pertahanan dan formasi serangan mereka begitu kuat, bahkan mampu di hadapan King Ruo dan Xuan Wu Zuxian. Bu Yu dan rombongannya yang tidak menyangka akan mendapat serangan dari pasukan emas tersebut, langsung bergerak mundur sambil membuat formasi pertahanan, menahan gempuran panah emas yang ternyata mampu melukai mereka. Saudara Mu Yuhai, ini benar-benar di luar rencana kita, ucap Bu Yu, berbicara pada pemimpin kelompok organisasi Istana Dewa Tersembunyi dengan serius. Benar, tapi teknik ini sangat familiar, apakah mereka pasukan langit dari daratan ilahi? Mu Yuhai menanggapi dengan penasaran, sambil terus bergerak mundur. Sepertinya demikian, terus mundur, ucap Bu Yu, namun baru saja dirinya selesai berkata-kata, tiba-tiba serangan tapak emas muncul di hadapan mereka. Oh tidak, ucap Mu Yuhai dan rombongannya, sambil membuat segel pertahanan emas. Duar, segel emas raksasa tersebut beradu dengan serangan tapak emas tersebut, mendorong mereka ke arah pasukan zirah emas yang terus melancarkan serangan formasi panah emas. Duar, duar, ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Tidak lama berselang, tiba-tiba tiga sosok abadi yang menunggangi naga hitam, muncul di tempat itu dan ikut menyerang Bu Yu dan rombongannya. Oh tidak, ucap Bu Yu dan rombongannya panik, saat serangan pasukan tersebut dan serangan ketiga sosok itu mengunci pergerakan mereka.
Zuxian, ucap King Ruo tiba-tiba mengubah pikirannya dengan tidak ingin melibatkan Xuanwu Zuxian dalam pertempuran tersebut. Tapi, Yang Mulia, masuklah, ucap King Ruo penuh arti, yang mengantisipasi jika dirinya terluka dalam pertempuran tersebut. Sosok King Ruo yang menggunakan topeng emas muncul sambil melepaskan serangannya. Teknik ini begitu familiar. King Ruo membatin, mencoba mengingat teknik serangan yang dilepaskan oleh ketiga sosok abadi yang menunggangi naga hitam yang sudah berada di tahap abadi tersebut dengan penasaran. Di hadapan King Ruo, oh tidak, itu artinya wakil pemimpin utama, ucap anggota organisasi teratai langit yang tersisa semakin panik, menatap kemunculan King Ruo dengan wajah pucat pasi. Di hadapan Bu Yu dan rombongannya, King Ruo bergerak sambil melepaskan serangan tapak emas penghancur langit dengan menurunkan tingkat kekuatan serangannya, agar pasukan zirah emas tersebut dapat mendominasi pertempuran. Duar, huar. Serangan dahsyat yang dilepaskan oleh ketiga sosok yang menunggangi naga hitam itu berhasil membunuh salah satu dari anggota organisasi teratai langit. Oh tidak, ucap Mu Yuhai saat satu persatu rombongannya kini mulai berjatuhan. King Ruo bergerak, menghadang Bu Yu dan rombongannya yang hendak meninggalkan tempat itu. Sambil melepaskan tinjuan tapak emas naga ilahi, membuat ketiga naga hitam yang membawa sosok abadi tersebut terkejut. Duar. Serangan yang melepaskan aura naga tersebut kembali mendorong Bu Yu dan rombongannya ke arah pasukan dari dunia kecil tersebut, membuat mereka semakin putus asa. Benar-benar sial, ucap Mu Yuhai dengan wajah tidak berdaya, sambil menahan serangan yang semakin tidak terbendung. Duar. Ledakan dahsyat bergema, menghancurkan sosok Bu Yu dan menewaskan sosok lainnya. Satu persatu rombongan tersebut tewas, hingga menyisakan Mu Yuhai yang kini berusaha bertahan dengan yubuh bersimbah darah. Duar, tembakan tombak emas menghancurkan segel pertahanan, hingga mengenai dadanya. Ah! Teriaknya kesakitan sambil berusaha melepaskan tombak emas yang menancap di dadanya. Tersebut, namun belum sempat dirinya menarik tombak emas tersebut, tiba-tiba ledakan dahsyat muncul dari ujung tombak. Duar. Ledakan dahsyat menghancurkan sosok Mu Yuhai, bersamaan dengan berhentinya serangan dari ketiga sosok abadi bertopeng perak yang berada di atas naga hitam tunggangannya. Ketiga naga hitam sepanjang 25 meter yang masing-masing membawa penunggangnya tersebut bergerak mendekati King Ruo yang berdiri di hadapan mereka dengan tenang. Tuan, siapa Anda? Tanya salah satu sosok tersebut sambil membuka topeng peraknya, membuat King Ruo yang ada di hadapannya juga membuka topeng emas. Aku Yin Gan, jawab King Ruo yang menggunakan tampilan Yin Gan memperkenalkan diri dengan ramah. Lalu ada hubungan apa Tuan Yin Gan dengan mereka sebelumnya? Tanya salah satu sosok lainnya dengan tenang. Mereka adalah anggota organisasi Rahasia Langit, apakah Tuan pernah mendengar nama itu? Tanya King Ruo, yang langsung ditanggapi ketiga sosok tersebut dengan menganggukkan kepalanya. Lalu siapa Tuan sebenarnya? Tanya King Ruo dengan ramah. Namun ditanggapi oleh ketiga sosok tersebut dengan menggelengkan kepalanya, membuat King Ruo yang ingin bertanya lebih jauh mengurungkan niatnya. Tuan, terima kasih sudah membantu menangani para buronan kelompok kami sebelumnya. Karena urusanku di tempat ini sudah selesai, maka aku mohon undur diri, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya melesat, meninggalkan ketiga sosok yang tiba-tiba tidak ramah tersebut dengan kecepatan puncaknya. Setelah memastikan bahwa keberadaannya benar-benar di luar jangkauan ketiga abadi tersebut, King Ruo lalu menghentikan pergerakannya. Sosoknya berhenti sambil mengedarkan teknik zirah bulan perak dan teknik mantra formasi ilusi untuk menyamarkan keberadaannya, lalu bergerak kembali menuju dunia kecil tersebut dari arah yang berlawanan. Di kawasan luar cincin segel dunia kecil. Setelah memastikan King Ruo benar-benar pergi dari tempat itu, ketiga sosok abadi yang berada di atas naga hitam tunggangannya tersebut, lalu bergerak menghampiri pasukannya. Penguasa agung, ucap pasukan tersebut berlutut, memberi hormat pada ketiga sosok tersebut.
Bangunlah, hormat kalian kami terima, ucap salah satu ketiga sosok tersebut dengan ramah. Terima kasih, penguasa agung, sambil berdiri dengan hormat. Baik, karena masalah di tempat ini sudah selesai, aku ingin kalian kembali dan beristirahat, ucap salah satu dari ketiga sosok tersebut berbicara dengan tenang. Baik, penguasa agung. Setelah berkata-kata, ketiga sosok abadi yang menunggangi naga hitam tersebut lalu bersama-sama membuat segel tangan. Sus, dua pilar emas raksasa muncul di hadapan mereka, lalu membentuk gerbang dimensi dunia kecil tersebut. Sus, para jenderal zirah emas tersebut membawa pasukannya memasuki gerbang dimensi dunia kecil tersebut dengan perlahan. 1 kilometer dari tempat mereka berada. Di tempat persembunyiannya, King Ruo yang kembali dari arah yang berlawanan saat dirinya datang di tempat itu sebelumnya, mengawasi ketiga sosok abadi yang sedang mengawasi pasukannya kembali ke dalam dunia kecil tersebut dengan seksama. Penguasa agung, apakah mereka bertiga penguasa agung? Apakah tempat ini benua teratai merah? Jika demikian jarak benua teratai hitam dan teratai biru tidak begitu jauh. King Ruo membatin, menatap ketiga sosok itu dengan penasaran, bersamaan dengan ribuan pasukan zirah emas yang terus bergerak memasuki gerbang dimensi dunia kecil tersebut. Tidak lama kemudian, setelah pasukan pelindung itu kembali ke dalam dunia kecil tersebut, ketiga sosok abadi yang menunggangi naga hitam itu lalu bergerak mendekati gerbang dimensi dunia kecil tersebut. Saudara, ucap salah satu dari sosok tersebut, tiba-tiba menghentikan pergerakan naga hitam tunggangannya, saat merasakan kemunculan aura King Ruo yang mendekati tempat itu. Tuan, Anda memasuki wilayah kehampaan benua teratai merah, ucap sosok tersebut dengan nada tidak bersahabat. Tuan, apakah kalian penguasa agung penguasa benua teratai merah? Tanya King Ruo dengan tenang. Sambil menangkupkan tangannya, namun tidak ditanggapi oleh ketiga sosok tersebut, bahkan naga hitam yang merupakan hewan buas abadi tersebut tanpa segan menunjukkan ketidaksenangannya. Tuan, aku King Ruo, penguasa agung benua teratai biru, ucap King Ruo sambil menunjukkan cincin giok hijau pada jarinya, serta menunjukkan segel bunga teratai biru yang muncul pada keningnya, membuat ketiga sosok itu langsung membuka topeng perak yang mereka kenakan. Penguasa agung King Ruo, aku Baoyang Jing, penguasa agung benua teratai merah, dan mereka adalah saudaraku, Baoyang Ma dan Baoyang Xiu, ucap Baoyang Jing memperkenalkan diri, membuat King Ruo yang sebelumnya begitu familiar dengan teknik serangan yang mereka gunakan dalam pertempuran sebelumnya menganggukkan kepalanya. Ternyata mereka memang berasal dari klan Shen Guoshi Baoyang, dominasi mereka bahkan sampai pada dunia kecil. Tidak heran mereka begitu berani menghadapi anggota organisasi rahasia langit sebelumnya. King Ruo membatin, menatap ketiga sosok yang ada di hadapannya tersebut dengan tenang. Penguasa agung Baoyang Jing, sebelumnya aku merasakan pertempuran hebat di kawasan ini, jadi aku datang untuk memastikan keadaan tempat ini, karena sebelumnya beberapa kelompok abadi juga mendatangi wilayah kehampaan benua teratai biru, ucap King Ruo menjelaskan alasan kedatangannya. Membuat Baoyang Jing dan rombongannya saling berpandangan. Lalu apa yang penguasa agung King Ruo lakukan pada kelompok tersebut? Tanya Baoyang Xiu menanggapi. Tentu saja membunuhnya, jawabnya sambil menunjukkan 3 butir mutiara jiwa abadi tingkat 2 dari kelompok organisasi rahasia langit yang dia bunuh di dalam dunia kecil klan Dewa Ikan sebelumnya. Membuat Baoyang Jing, Baoyang Xiu dan Baoyang Ma tampak terperangah. Seorang penguasa agung dunia kecil, ternyata dia kuat, ucap Baoyang Ma berbicara pada Baoyang Jing dan Baoyang Xiu melalui telepati, menatap King Ruo dengan tenang. Aku benar-benar tidak menyangka, jika penguasa agung benua teratai biru berasal dari klan Shen Guoshi King. Baoyang Xiu menanggapi, itu artinya yang membunuh Dalu Wang Heng, Dalu Mang Dong dan rombongannya adalah sosok ini, dan besar kemungkinan yang membunuh Lan Yue juga dirinya. Baoyang Jing menanggapi, menatap King Ruo dengan serius. Maksud saudara? Tanya Baoyang Ma. Sebelumnya, penguasa agung benua teratai biru adalah Lan Yue, seorang wanita dari klan Shen Lan. Jawab Baoyang Jing menjelaskan.
Benar-benar di luar dugaan, ucap Baoyang Xiu, menatap King Ruo dengan heran. Penguasa Agung Baoyang Jing, ucap King Ruo membuyarkan keheningan tempat itu, dan menghentikan diskusi rahasia mereka. Penguasa Agung King Ruo, kami juga kedatangan beberapa abadi, jawab Baoyang Jing, sambil menunjukkan 8 butir mutiara jiwa abadi Bu Yu dan rombongannya yang terbunuh di tempat itu sebelumnya, sambil menjelaskan keberadaan sosok Yin Gan yang membantu mereka dalam menangani kelompok tersebut. Membuat King Ruo yang ada di hadapan mereka tampak begitu terkejut. Ini benar-benar menakutkan. Lalu apakah penguasa Agung Baoyang Jing tahu kelompok ini? Tanya King Ruo yang berpura-pura, menatap Bao Jing dengan serius. Benar, dan mereka adalah kelompok yang sangat kuat dan begitu mendominasi, jawab Baoyang Jing dengan serius. Maksud penguasa agung, organisasi rahasia langit, jawab Baoyang Ma. Organisasi rahasia langit, tanya King Ruo, menatap Baoyang Ma dengan serius. Apakah penguasa agung King Ruo benar-benar tidak tahu mereka? Tanya Baoyang Jing dengan heran. King Ruo menganggukkan kepalanya. Justru itulah yang ingin aku tanyakan pada saudara Baoyang Jing. Dengan wajah serius, membuat ketiga sosok abadi tersebut saling berpandangan. Penguasa agung King Ruo, jangan bercanda, sebagai seorang king. Mustahil Anda tidak tahu organisasi rahasia langit ini, ucap Baoyang Xiu, menatap King Ruo dengan serius. Tuan Baoyang Xiu, aku lahir dan besar di benua teratai biru, dan aku bahkan baru mendengar nama organisasi rahasia langit ini, apakah Tuan bisa menjelaskan? Tanya King Ruo dengan serius, membuat Baoyang Jing dan rombongannya saling berpandangan, membuat tempat itu menjadi hening. Saudara, apakah kita akan menggunakan kesempatan ini? Tanya Baoyang Xiu penuh arti, menatap Baoyang Jing dan Baoyang Ma yang tampak sedang berpikir. Menguasai benua teratai hitam tidak semudah menguasai benua teratai biru, apalagi King Ruo adalah orang yang berbeda dengan Bai Xin. Penguasa agung benua teratai hitam itu hanyalah semi-abadi tingkat 8, mudah kita tangani, sedangkan King Ruo ini sudah berada di tahap abadi. Apalagi sebelumnya bahkan telah membunuh 3 abadi dari anggota organisasi rahasia langit, ucap Baoyang Ma menanggapi. Sebelum bertindak, sebaiknya kita pastikan terlebih dahulu, terutama hubungannya dengan klan Shen Guoshi King di daratan ilahi, ucap Baoyang Jing menanggapi. Baik, ucap Baoyang Xiu, sambil mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Penguasa agung King Ruo, apakah benar Anda lahir dan besar di benua teratai biru? Tanya Baoyang Xiu dengan ramah. Benar, jawab King Ruo dengan tenang, yang kini mulai curiga dengan pertanyaan dan sikap mereka. Apakah penguasa agung punya bukti? Tentu saja, jawab King Ruo dengan tenang, sambil menunjukkan lencana emas sekte gunung emas yang sudah lama tidak dia keluarkan dari dalam cincin penyimpanannya. Ternyata Anda seorang anggota sebuah sekte ternama, ucap Baoyang Jing. Apakah itu artinya penguasa agung pernah memasuki benua teratai biru? Tanya King Ruo dengan semangat. Tentu saja, di benua teratai biru kami tanpa sengaja bertemu dengan klan King, dan mereka adalah para pemilik darah petir. Apakah penguasa agung juga berasal dari klan tersebut? Tanya Baoyang Jing. King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku berasal dari kawasan timur benua teratai biru, dan kami adalah pemilik darah pedang. Sedangkan yang penguasa agung maksud sebelumnya pasti klan King dari barat. Benar, mereka adalah jenius klan yang kini menjadi wakil pemimpin sekte gunung emas, ucap Baoyang Jing menanggapi, membuat King Ruo merasa tidak tenang. Dominasi Shen Guoshi Baoyang ini benar-benar membuat tidak tenang batinnya. Penguasa agung, apakah kami boleh melihat kekuatan darah Anda? Ucap Baoyang Xiu, menatap King Ruo dengan serius. Tuan, permintaan Anda membuatku tidak nyaman, jawab King Ruo, membuat Baoyang Xiu langsung terdiam. Penguasa agung King Ruo, maaf atas kelancangan saudaraku, itu karena kami sangat tertarik pada pemilik darah petir, karena menurut kami darah mereka unik, ucap Baoyang Jing membela diri dan rombongannya. Jika demikian, sudah berapa lama Anda menjadi pelindung benua teratai biru? Mengalihkan pembicaraan, King Ruo terdiam sesaat, lalu menjawab pelan.
Baru belasan tahun. Lalu apakah penguasa agung tahu penguasa sebelumnya? Tanya Baoyang Jing. Tentu saja, karena senior Lan Yue yang memintaku secara khusus untuk menggantikannya. Maksud penguasa? Tanya Baoyang Xiu. Tuan, benua teratai biru sangat kacau, walaupun senior Lan Yue adalah penguasa agung, namun kekuatan pasukan pelindung benua berada di bawah kendali klan Sendalu yang menyusupkan orang-orangnya di dalam pasukan pelindung benua, terutama pada pasukan pagoda emas 3 lantai, sampai terjadinya pertempuran hebat antara senior Lan Yue dengan Dalu Wang Heng dan rombongannya yang menewaskan mereka semua, jawab King Ruo mengarang cerita, membuat ketiga sosok yang ada di hadapannya itu mengangguk-anggukkan kepala. Lalu bagaimana cara penguasa agung mengalahkan ketiga abadi dari organisasi rahasia langit sebelumnya? Tanya Baoyang Jing dengan penuh selidik. Itu mudah, karena sebelumnya mereka dalam keadaan terluka parah dan kelelahan. Jawab King Ruo dengan santai, membuat ketiga sosok yang ada di hadapannya tersebut semakin bertingkah aneh. Lalu sudah berapa lama penguasa agung melewati tahap semi-abadi? Tanya Baoyang Xiu dengan serius. Baru beberapa waktu yang lalu, jawab King Ruo sambil melepaskan aura abadi tingkat dasar miliknya. Membuat ketiga naga hitam yang masing-masing membawa tunggangannya itu bergerak mengepung King Ruo. Membentuk formasi serangan. Penguasa agung Baoyang Jing, ada apa ini? Tanya King Ruo berpura-pura ketakutan, menatap ketiga sosok itu dengan serius. Karena penguasa agung King Ruo begitu jujur, maka kami pun demikian, jawab Baoyang Xiu, sambil meminta King Ruo menyerahkan ketiga mutiara jiwa abadi yang dia tunjukkan sebelumnya. Kalian, ucap King Ruo dengan wajah tidak senang. King Ruo, jangan membuat kami melakukannya dengan paksa. Anggap saja ini adalah penghormatanmu pada pemimpin langit, Sen Guoshi Baoyang Tian, ucap Baoyang Jing dengan serius. Kalian memaksaku memberi hormat pada Kaisar Giok Yutai, benar-benar lucu, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Sus, sapuan angin dahsyat dari tangan King Ruo mendorong Baoyang Jing dan rombongannya yang tampak begitu terkejut tersebut. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa tahu nama agung leluhur kami? Ucap Baoyang Ma, menatap King Ruo dengan serius. Selas cahaya perak dari teknik tebasan cahaya bulan, dan cahaya keemasan dari teknik emas penebas langit milik Dai Feng Su, muncul dari telunjuk King Ruo, melesat ke arah naga hitam tunggangan Baoyang Xiu. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat, memotong tubuh naga dan menewaskannya dengan seketika, mendorong Baoyang Xiu yang berada di atasnya hingga ratusan meter. Sangat kuat, ucap Baoyang Jing dan Baoyang Ma yang begitu terkejut langsung mengambil sikap siaga. Menatap King Ruo yang masih berdiri di hadapan mereka dengan serius. Sus, Baoyang Xiu bergerak, mempersiapkan diri, menatap King Ruo yang bergerak ke arah Baoyang Ma dengan tajam. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa tahu nama suci itu? Tanya Baoyang Ma, mengulangi pertanyaannya, sambil mengeluarkan tombak pusaka dari dalam cincin penyimpanannya, bersiap menyerang King Ruo yang bergerak mendekatinya. Selas, tembakan cahaya perak keemasan dari jari King Ruo, melesat ke arah naga hitam tunggangannya, yang langsung dihadang oleh Baoyang Ma dengan melepas perisai pertahanan emas. Duar, ledakan dahsyat kembali bergema, menghancurkan perisai pertahanan emas tersebut, dan menewaskan naga hitam tersebut dengan seketika, membuat Baoyang Jing langsung berdiri di atas kehampaan, meminta naga hitam tunggangannya menjauh dari tempat itu. Benar-benar arogan, ucap Baoyang Ma, bersama Baoyang Jing dan Baoyang Xiu, bergerak menyerang King Ruo. Sus, ledakan aura abadi tingkat 3 dari tubuh mereka yang begitu kentara, dengan serangan tapak emas yang mereka gunakan untuk menaklukkan Buyu, Muyu Hai dan rombongannya kembali muncul. Bergerak mengunci pergerakan King Ruo dari 3 arah yang berbeda, disertai dengan serangan tombak emas yang melepaskan aura pembunuhan yang begitu luar biasa. Duar, ledakan dahsyat mengguncang kawasan tersebut dengan hebat. Sus, King Ruo yang menjadi pusat serangan,
bergerak menghindari serangan tersebut sambil menghampiri Baoyang Xiu yang tampak panik saat serangan mereka seperti tidak berpengaruh pada tubuh King Ruo. Sus! King Ruo muncul di hadapannya sambil menamparnya dengan keras. Duar! Tamparan keras King Ruo melempar sosoknya puluhan meter hingga tiba-tiba menghantam dinding transparan. Oh tidak, ucap Baoyang Jing dan Baoyang Ma semakin panik, menyadari jika mereka kini berada di dalam segel medan pertempuran abadi. Saudara, bagaimana ini? Perlawanan kita benar-benar tidak ada artinya, ucap Baoyang Ma, sambil bergerak melepaskan pukulan untuk menghalau King Ruo yang bergerak mendekati Baoyang Xiu. Terus serang dan alihkan perhatiannya, aku akan coba menghancurkan perisai transparan yang menyegel tempat ini. Ucap Baoyang Jing sambil bergerak menjauh dari pusat pertempuran. Baik, jawab Baoyang Ma sambil bergerak dan melepaskan serangan puncaknya. Duar, duar, ledakan dahsyat terus bergema, mengguncang tempat itu dengan hebat. Di hadapan Baoyang Ma, King Ruo yang dapat menghalau semua serangannya tersebut kini kembali muncul di hadapan Baoyang Xiu. Aku benar-benar tidak menyangka jika Kaisar Giok Yutai begitu ambisius, bahkan tidak melewatkan dunia kecil sekalipun, ucap King Ruo yang tiba-tiba mencengkram leher Baoyang Xiu. Ah, teriaknya, mencoba melepaskan diri dengan melakukan perlawanan, namun cengkraman keras King Ruo yang semakin erat tersebut membuatnya langsung berhenti bergerak, membuat Baoyang Ma langsung menghentikan serangannya yang sia-sia tersebut. Oh tidak, ucapnya, bergerak menjauh, menghampiri Baoyang Jing yang sedang berusaha menghancurkan dinding transparan yang menyegel tempat itu. Saudara, ada apa? Tanya Baoyang Jing, menatap Baoyang Ma dengan kesal. Lihatlah, sambil menunjuk King Ruo yang sedang mengambil mutiara jiwa abadi Baoyang Xiu dengan paksa. Oh tidak, serang, ucap Baoyang Jing, menggabungkan kekuatannya menyerang dinding segel medan pertempuran abadi. Saat mereka melihat sosok Baoyang Xiu yang telah kehilangan keabadiannya tersebut lenyap dari tempat itu. Duar, ledakan dahsyat bergema, dengan tubuh terpental hingga belasan meter. Oh tidak, ucap Baoyang Jing, dan Baoyang Ma dengan tubuh sempoyongan, menatap King Ruo yang bergerak menghampirinya dengan tubuh bergidik. Saudara, tidak, ucap Baoyang Jing, menghentikan tindakan Baoyang Ma yang hendak memanggil pasukan bantuan. Tapi saudara, kita masih memiliki waktu, setidaknya Yang Agung tahu hal ini, ucap Baoyang Ma yang hendak melaporkan masalah tersebut pada Baoyang Tian, menatap Baoyang Jing dengan serius. Jikapun Yang Agung tahu, lalu apa yang bisa ia lakukan? Jarak kita dengannya begitu jauh, apalagi kita juga tidak tahu siapa sebenarnya sosok yang kita hadapi saat ini, ucap Baoyang Jing sambil menatap King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Jika kalian mau bekerja sama, maka aku akan membiarkan kalian tetap hidup, ucap King Ruo dengan tenang, membuat wajah pucat pasi yang panik tersebut seperti memiliki harapan. Tanpa banyak bicara, Baoyang Jing dan Baoyang Ma langsung membuat segel tangan, menciptakan mantra formasi emas untuk memisahkan mutiara jiwa abadi mereka dengan paksa. Ah, kedua sosok tersebut merintih, menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Tuan, ucap Baoyang Jing yang diikuti oleh Baoyang Ma, menyerahkan mutiara jiwa abadinya pada King Ruo dengan tangan gemetar. Terima kasih, ucap King Ruo meraih mutiara jiwa abadi tersebut sambil melepaskan segel rantai besi hitam yang langsung mengikat kedua sosok tersebut. Tuan, ini, ucap Baoyang Jing, menatap King Ruo dengan wajah keberatan. Tidak membunuh, bukan berarti aku melepaskan kalian, ucap King Ruo membuat kedua sosok tersebut langsung terdiam. Hais, ucap Baoyang Jing menyesali tindakannya yang terburu-buru mengambil keputusan, meneteskan air matanya. Jika tahu seperti ini, bukankah lebih baik mati, ucap Baoyang Ma dengan putus asa. Jika saja kita tidak memprovokasinya, mungkin kita tidak akan berakhir seperti ini, ucap Baoyang Ma. Berbicara pada Baoyang Jing melalui telepati. Di saat mereka sedang menyesali kebodohannya, tiba-tiba King Ruo bergerak dan mencengkram lehernya. Tuan, ini, ucap Baoyang Jing dengan serius, menatap lilitan rantai petir yang muncul dari tangan King Ruo. Tenanglah,
ini tidak akan membunuhmu, ucap King Ruo sambil mengedarkan teknik perubahan bintang. Menyerap pengetahuan kedua sosok yang ada di hadapannya tersebut dengan tenang. Ternyata kamu seorang king, ucap Baoyang Ma dengan tatapan penuh kebencian. Kalian telah menyelidiki orang-orangku di benua teratai biru, lalu bagaimana mungkin aku akan melepaskan kalian, ucap King Ruo dengan tenang, bersamaan dengan munculnya Xuan Wu Zuxian. Yang mulia, ucapnya dengan hormat, menatap Baoyang Jing dan Baoyang Ma yang ada di tangan King Ruo. Zuxian, aku ingin kamu mengurus naga hitam tersebut, ucap King Ruo, sambil mengarahkan pandangannya pada naga hitam tunggangan Baoyang Jing yang masih selamat. Baik, Yang Mulia, apakah perlu aku membunuhnya? Tanya Xuan Wu Zuxian, membuat naga hitam yang merupakan hewan abadi tingkat dasar tersebut langsung tidak tenang. Tidak perlu, aku hanya ingin kamu bicara dan menenangkannya, jawab King Ruo sambil terus menyerap pengetahuan Baoyang Jing dan Baoyang Ma. Baik, Yang Mulia, tapi bagaimana jika naga hitam ini melakukan perlawanan? Ya, bunuh saja, jawab King Ruo. Baik, Yang Mulia. Lalu bergerak menghampiri naga hitam yang berada 200 meter dari tempat King Ruo berada. Setelah Xuan Wu Zuxian pergi, King Ruo kembali menyerap pengetahuan Baoyang Ma dan Baoyang Jing dengan tenang. 200 meter dari tempat King Ruo berada. Sosok Xuan Wu Zuxian muncul di hadapan naga hitam tunggangan Baoyang Jing tersebut. Tuanku ingin menjadikanmu sebagai tunggangannya, apakah kamu bersedia? Tanya Xuan Wu Zuxian, sambil menunjukkan dominasinya di hadapan hewan buas abadi tingkat dasar tersebut dengan tenang. Baik, Tuan, jawab sang naga yang begitu ketakutan tersebut langsung menyanggupi permintaan Xuan Wu Zuxian. Baiklah, tenangkan dirimu, karena aura ketakutanmu membuat tuanku tidak nyaman, ucap Xuan Wu Zuxian, lalu berjaga melindungi tempat itu. Di hadapan Xuan Wu Zuxian, King Ruo dengan tenang terus menyerap pengetahuan Baoyang Jing dan Baoyang Ma dengan tenang. 2 jam kemudian King Ruo menghentikan tindakannya, membuat Baoyang Jing dan Baoyang Ma akhirnya dapat bernapas dengan lega. Namun baru saja mereka dapat bernafas lega, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh perubahan fisik dan tampilan King Ruo. Saudara, teknik ini seperti teknik klan Shen Luo, ucap Baoyang Ma dengan serius. Benar, itu artinya dia bukan seorang king, benar-benar membingungkan, ucap Baoyang Jing menanggapi. Itu artinya cerita mengenai pertempuran hebat Lan Yue dengan Dalu Wang Heng dan rombongannya. Sebelumnya tidak benar, sepertinya demikian, aku juga yakin jika sosok inilah yang membunuh Lan Yue dan Dalu Wang Heng sebelumnya, ucap Baoyang Jing menanggapi, menatap King Ruo yang kini menggunakan tampilannya. Tapi saudara, apakah mungkin sosok yang ada di hadapan kita ini adalah pecahan jiwa Kaisar Lotus Mao Lianhua, ucap Baoyang Ma, menatap King Ruo dengan begitu serius. Itu tidak mungkin, ucap Baoyang Jing. Tapi bagaimana dengan segel suci teratai biru pada keningnya? Waktunya kalian pergi, ucap King Ruo menghentikan percakapan rahasia mereka, lalu melempar kedua sosok yang telah tersegel oleh rantai besi hitam tersebut ke dalam dunia jiwa, membuat naga hitam yang mengamati tindakan King Ruo bergidik ngeri. Yang Mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan sikap hormat. Benua teratai biru, jawab King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada naga hitam yang terdiam di tempatnya. Maksud Yang Mulia menggunakan naga ini? Tidak, itu terlalu berisiko, jawab King Ruo. Baik, Yang Mulia, lalu bagaimana dengan benua teratai merah? Lalu mengapa kita harus terburu-buru? Tanya Xuan Wu Zuxian sambil mengarahkan pandangannya pada dunia kecil yang ada di bawahnya. Zuxian, ternyata Baoyang Jing telah menempatkan pengawasannya pada klan King di benua teratai biru. Dan kita hanya singgah sejenak, karena kita akan menggunakan gerbang teleportasi antar benua yang mereka miliki. Baik, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, setelah membicarakan rencananya, King Ruo lalu bergerak menghampiri naga hitam yang ada di hadapannya. Naga pemecah kehampaan, dari ras naga kegelapan, ucap King Ruo menatap naga hitam tersebut dengan tenang, membuat Xuan Wu Zuxian yang berada di sisinya tampak begitu terkejut.
Ras naga kegelapan, maksud yang mulia? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan heran. Sebenarnya kami hanya para naga yang menolak keberadaan Long Shenzhou, Tuan, jawab naga hitam tersebut menjelaskan, membuat Xuan Wu Zuxian semakin penasaran. Apakah yang mulia tahu hal ini? Tanya Xuan Wu Zuxian menatap King Ruo dengan serius. Long Shenzhou adalah pemimpin suci ras naga saat ini, tetapi kekuatan mereka jauh lebih lemah dari ras naga gelap. Mungkin itu yang menjadi alasan mereka memisahkan diri dari dunia naga, jawab King Ruo menanggapi. Benar Tuan, karena sangat aneh jika kami dipimpin oleh klan naga yang lemah, ucap naga hitam tersebut membenarkan pernyataan King Ruo. Lalu bagaimana kalian bisa mengabdi pada klan Baoyang? Tanya Xuan Wu Zuxian. Kami tidak mengabdi pada klan Baoyang Tuan. Maksudnya, tanya Xuan Wu Zuxian dengan penasaran. Kami diutus langsung oleh pemimpin kami, Long Ande untuk membantu klan Baoyang, terutama untuk membantu kekuatan rahasia klan mereka Tuan, jawab sang naga menjelaskan. Itu artinya kalian memiliki hubungan yang baik dengan klan Baoyang, ucap King Ruo. Benar Tuan, naga hitam tersebut kembali menanggapi. Setelah menanyakan beberapa hal pada naga hitam terkait keterlibatan mereka dengan klan Shen Guoshi Baoyang, King Ruo yang menggunakan tampilan Baoyang Jing tersebut lalu memasukkan Xuan Wu Zuxian ke dalam dunia jiwa. Setelah memasukkan Xuan Wu Zuxian ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu naik punggung naga hitam tersebut dan hendak menyegelnya. Ngaum, awo, sang naga tersebut tiba-tiba meraung, menolak untuk disegel dengan melakukan perlawanan. Membuat King Ruo yang berada di atas punggungnya terlempar hingga puluhan meter. Benar-benar cacing pembangkang, ucap King Ruo yang tidak mengira naga hitam tersebut akan melakukan perlawanan, terus bergerak meninggalkan King Ruo dengan kecepatan puncaknya. Sus! King Ruo bergerak, melesat dengan kecepatan puncaknya, mengejar naga hitam yang terus bergerak melewati dimensi kehampaan abadi dengan kecepatan puncaknya. Kamu berurusan dengan orang yang salah, ucap King Ruo yang mampu menyusul pergerakan naga pemecah kehampaan tersebut dengan muncul di hadapannya. Duar! Tinjuan keras King Ruo pada kepala naga hitam tersebut, melempar sosoknya ratusan meter hingga menghantam dinding medan pertempuran abadi yang telah menyegel tempat itu. Siapa kamu? Menatap King Ruo yang bergerak ke arahnya dengan tubuh bergidik, saat merasakan kekuatan darah naga ilahi dari tubuh King Ruo yang langsung menindas tempat itu. Aku akan membuatmu menjadi cacing, ucap King Ruo dengan melepaskan aura penindasan dari tubuhnya membuat naga hitam tersebut langsung mematung. Bagaimana bisa? Membatin, menatap King Ruo yang ternyata mampu mengejarnya yang telah meninggalkan wilayah kehampaan abadi benua teratai merah tersebut. Ngaum, awo. Sosoknya tiba-tiba meraung, berusaha menggerakkan tubuhnya yang seperti membeku. Kalian ras naga pemecah kehampaan menolak patuh pada Long Shenzhou, karena dia lemah, tapi berurusan denganku adalah hal yang berbeda, ucap King Ruo sambil meningkatkan serangan jiwa yang semakin menindas naga hitam tersebut. Tuan, ucapnya terbata, menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Dengan suara tulang-tulang patah dari tubuhnya memecah keheningan tempat itu, bersamaan dengan darah segar yang mulai keluar dari hidung dan mulutnya. Aku benci pengkhianatan, ucap King Ruo sambil melepaskan tembakan cahaya perak dari ujung jarinya yang bergerak liar mengitari tubuh sang naga. Selas, selas. Kilatan cahaya perak tersebut melepaskan satu persatu sisik hitam keemasan yang melindungi tubuh naga yang tampak begitu kesakitan tersebut. Tuan, ucapnya memohon, dengan darah segar yang kini menyembur keluar dari sisik yang terus terlepas dari tubuhnya tersebut. Setelah melepaskan sebagian dari sisik naga tersebut, King Ruo yang sebenarnya juga khawatir jika naga hitam tersebut terbunuh lalu menghentikan tindakannya. Sus! Rantai emas yang merupakan segel rantai jiwa muncul di hadapan naga hitam tersebut lalu bergerak memasuki tubuhnya dengan perlahan. Dengan tubuh bergidik menahan rasa sakit yang begitu luar biasa, naga hitam tersebut kini hanya bisa terdiam, membiarkan rantai emas tersebut memasuki tubuh dan menyegel kekuatan jiwanya. Benar-benar membuang waktu, ucap King Ruo yang kembali melepaskan segel rantai besi hitam,
mengikat dan menyegel naga hitam tersebut, lalu melemparnya ke dalam dunia jiwa. Setelah menyegel naga hitam pemecah kehampaan tersebut, King Ruo lalu kembali bergerak menuju wilayah kehampaan benua teratai merah. Sus, sosoknya bergerak dengan tenang, hingga tiba di atas wilayah kehampaan dunia kecil tersebut. Semoga berhasil, ucapnya pelan, sambil membuat segel tangan, menggunakan teknik yang dimiliki oleh Baoyang Jing dan Baoyang Ma untuk membuka gerbang dimensi dunia kecil tersebut. Cahaya emas dari telapak tangannya bergerak ke arah dunia kecil yang ada di bawahnya, yang langsung mengaktifkan segel rahasia dengan munculnya dua pilar emas raksasa yang merupakan gerbang dimensi dunia kecil muncul. Tidak ingin menunda, King Ruo lalu bergerak memasuki gerbang dimensi tersebut dengan tenang. Sosoknya lenyap dari tempat itu, bersamaan dengan kedua pilar gerbang emas yang juga lenyap dari tempat itu. 5 menit kemudian setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, dua sosok naga hitam pemecah kehampaan yang merupakan hewan buas abadi tingkat 2 muncul di tempat itu, mengedarkan pandangannya. Sepertinya baru saja terjadi pertempuran hebat di tempat ini, ucap salah satu naga, memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Itu artinya informasi kematian saudara Wei Qi dan saudara Wei Hai benar. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini selain menunggu informasi dari Baoyang Jing dan rombongannya. Lalu apakah itu artinya kita akan menunggu mereka di tempat ini? Sepertinya demikian, karena kita juga tidak bisa memasuki dunia kecil ini tanpa izin dari mereka. Sosok naga hitam lainnya menanggapi. Di tempat lain, di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo yang tidak mengetahui kedatangan dua naga hitam pemecah kehampaan di atas kawasan kehampaan abadi benua teratai merah, terus bergerak membiarkan dirinya terbawa oleh arus waktu dengan pikiran yang tidak tenang. Ini aneh, bagaimana bisa tiba-tiba naga hitam tersebut melakukan perlawanan? Batinnya dengan heran, karena sebelumnya sudah berjanji pada Xuan Wu Zuxian untuk patuh. Apakah itu artinya masalah di tempat ini telah diketahui oleh kelompoknya, atau naga hitam ini telah mengabari rombongannya? Sambil terus berpikir, lalu mengabari Xuan Wu Zuxian untuk melakukan penyelidikan. Di dalam dunia jiwa, naga hitam yang telah tersegel oleh rantai jiwa dan rantai besi hitam tersebut terjatuh di halaman penjara barat dengan ekstrim. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengejutkan Tao Tian dan Tao Tu yang sedang berada di dalam ruangan penjara. Kedua hewan buas gelap tersebut keluar dari dalam penjara, mendapati sosok naga hitam yang terluka parah, tergeletak dengan darah segar yang terus keluar dari sisik-sisiknya yang terlepas. Ini adalah akibat ingin bermain-main dengan Seng Sun Yanging, ucap Tao Tian, berbicara pada naga hitam yang tergeletak tersebut dengan santai. Seng Sun Yanging, itu artinya dia berasal dari aula suci Sen Guo Shi King. Naga hitam tersebut membatin dengan perasaan tidak berdaya. Pada saat Tao Tian dan Tao Tu hendak menyeret tubuh naga tersebut, tiba-tiba langit penjara barat bergetar. Saudara, ada perintah baru, Yang Mulia ingin kita menginterogasi naga hitam ini, ucap Xuan Wu Zuxian yang tiba-tiba muncul tersebut menyampaikan tujuan kedatangannya. Baik. Tapi apakah Seng Sun Yanging mengizinkan kita melakukan dengan cara ekstrim? Tanya Tao Tu, yang ditanggapi oleh Xuan Wu Zuxian dengan menganggukkan kepalanya, membuat naga hitam tersebut bergidik ngeri. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo yang membiarkan dirinya terbawa oleh arus waktu tiba-tiba melihat cahaya putih di ujung lorong. Sosoknya tiba-tiba terhisap oleh cahaya putih tersebut, lalu muncul di atas puncak gunung yang diselimuti awan yang melepaskan aura pembunuhan yang begitu ekstrim. Ternyata aura pembunuhan itu datang dari pilar-pilar emas ini, ucap King Ruo saat merasakan kekuatan aturan ruang dan waktu yang berusaha menyegel kekuatan abadi dalam tubuhnya. Ternyata aturan ruang dan waktu dunia kecil ini juga sama seperti benua teratai biru. King Ruo membatin sambil menyamarkan tingkat kekuatannya hingga ke tingkat puncak semi-abadi. Seng Sun Yanxing, di mana kita? Tanya King Di yang tiba-tiba muncul di sisinya mengitari pandangannya.
memeriksa tempat itu dengan seksama. Benua teratai merah, puncak keabadian, jawabnya dengan tenang, menyebut tempat tersebut sesuai dengan pengetahuan Baoyang Jing dan Baoyang Ma, membuat King Di begitu gembira. Lalu, Seng Sun Yanxing, apa rencana kita selanjutnya? Kita akan menuju benua teratai biru, jawab King Ruo, sambil mengarahkan pandangannya pada dua pilar emas yang menghadap arah timur. Baik, Seng Sun Yanxing, lalu bagaimana dengan mereka? Menatap 7 jenderal pasukan pelindung benua teratai merah yang berada di bawah puncak gunung tersebut, yang berjaga bersama ribuan pasukan jubah emas. Tenanglah, mereka tidak akan pernah berani mendekat, apalagi memasuki tempat ini tanpa izin, jawab King Ruo sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi untuk menyamarkan tindakannya di tempat itu. Baik, Seng Sun Yanxing, lalu bagaimana dengan Tuan Muda? Apakah dia sudah tahu hal ini? Dengan penuh semangat, King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku memang tidak ingin mengabarinya terlebih dahulu. Baik, Seng Sun Yanxing, tapi setidaknya mereka sudah tahu kita sudah aman, ucap King Di. Benar, aku sudah mengabari Xuan Wu Zuxian untuk menyampaikan hal tersebut, ucap King Ruo. Baik, Seng Sun Yanxing. Setelah berbincang-bincang dengan King Di, King Ruo lalu membuat segel tangan. Tidak heran jika Baoyang Jing dapat mengawasi benua teratai biru dengan mudah, ucap King Ruo sambil mengaktifkan dan menyegel gerbang teleportasi antar benua yang ada di hadapannya. Sus, pusaran angin biru keemasan muncul di antara kedua pilar raksasa tersebut. Pada saat King Ruo hendak memasuki gerbang teleportasi tersebut, tiba-tiba dirinya merasakan aura yang begitu dikenalinya muncul 35 km arah selatan dari tempat itu. Seng Sun Yanxing, ada apa? Tanya King Di dengan serius, saat melihat King Ruo yang tiba-tiba berhenti bergerak dan menutup gerbang teleportasi yang sedang aktif tersebut. Zilong ucapnya dengan serius. Apa maksud Seng Sun Yanxing, Tuan Muda pertama? Benar, tapi aku masih belum begitu yakin. Tapi aura darah naga dan petir dari tubuh ini. King Ruo menjeda kata-katanya, lalu segera memeriksa lencana giok jiwa King Zilong dari dalam cincin penyimpanannya. Sepertinya Zilong baik-baik saja, ucapnya dengan tenang. Lalu, Seng Sun Yanxing, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Di dengan serius. Memastikan pemilik tubuh ini, ucap King Ruo. Baik, Seng Sun Yanxing, lalu bergerak mengikuti King Ruo meninggalkan tempat itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.